Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimahullah. Surat Al-Ikhlas meskipun surat ini pendek akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Berikut ini kami jabarkan 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Cara mengamalkannya yaitu dengan dibaca 1000 kali, waktunya antara sholat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Kemudian yang ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan baginda Rasulullah, selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keempat, syaitan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka syaitan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala sulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Yang keenam, bisa melunaskan hutang-hutangnya. Seperti pada kisah pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, iya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka solatkan kamulah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu, dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkanlah dia karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab,
Dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Yang ketujuh, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Kemudian yang kedelapan, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Yang kesembilan, mendapatkan istana di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal yang mudah. Yang ke-10, hidup akan selalu diberkahi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga, dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihabuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan dan darah dan harta benda. Yang ke-11, mendapat pahala yang sangat besar. Kemudian yang ke-12, akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi. Dari Al-Baihaqi dari Umamah Al-Bahili bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril ditabuk bersama malaikat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu? Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, duduk, ruku, dan berjalan. Sahabat Muslim rahimahullah, itulah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapat manfaat dan hikmah, keutamaan, serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.